Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kata berkah sekalian? Semoga Allah melindungi kita semua. Tahukah kalian bahwa masyarakat Arab sejak masa silam sebelum kedatangan Islam, mereka telah menggunakan penanggalan Qamariyah, yakni penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bulan. Penanggalan yang berdasarkan bulan ini atau penanggalan Qamariyah ini disepakati setiap bulan ditandai dengan kehadiran hilal. Artinya, tanggal 1 ditandai dengan terbitnya hilal atau tampaknya hilal. Masyarakat Arab pada zaman itu juga menetapkan bahwa nama-nama bulan itu seperti bulan yang saat ini kita kenal. Mereka juga mengenal bulan Dzulhijjah sebagai bulan haji. Mereka juga mengenal bulan Rajab, Ramadan, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan 4 bulan suci, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Safar Awal atau Muharram, dan bulan Rajab. Dan pada bulan suci ini mereka menetapkan tidak boleh ada perang di dalamnya. Hanya saja saat itu masyarakat Arab masih belum memiliki hitungan tahun, artinya tidak ada bilangan tahun. Mereka tahu bahwa setiap tanggal 1 selalu diawali dengan terbitnya atau tampaknya hilal. Tapi setiap 12 bulan berlalu, tidak ada hitungan tahun. Misalnya tahun 1, tahun 2, dan seterusnya. Biasanya acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa besar yang terjadi pada zaman itu. Makanya kemudian kita kenal dengan istilah tahun gajah, kemudian tahun Fijar, dan tahun-tahun lainnya. Tahun gajah misalnya disebutkan sebagai tahun karena pada saat itu terjadi serangan pasukan gajah dari Yaman oleh Abraha. Tahun Fijar disebut tahun Fijar karena pada saat itu terjadi perang Fijar. Kadang-kadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokoh sebagai acuan. Misalnya tahun kematian Ka'ab bin Luhai. Hal ini berlangsung cukup lama. Bahkan ini juga berlanjut saat Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyampaikan risalah Islam, dan berlanjut pula pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan saat itu para sahabat juga masih belum memiliki acuan tahun. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, ada tahun yang dikenal dengan nama tahun gajah, tahun Fijar, tahun renovasi Ka'bah. Maka saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, penyebutan tahun dengan mengacu kepada peristiwa besar yang terjadi juga masih berlangsung. Di antara beberapa nama tahun di masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah Sanatul Idn atau tahun izin. Tahun tersebut dinamakan Sanatul Idn karena ketika itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua adalah Sanatul Amr atau tahun perintah. Tahun tersebut dinamakan Sanatul Amr atau tahun perintah karena saat itu kaum muslimin mendapat perintah untuk memerangi orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah Sanatul Tamhis atau tahun Tamhis. Dinamakan tahun Tamhis yang artinya adalah ampunan dosa karena saat itu Allah menurunkan firman-Nya, yakni surat Ali Imran ayat 141 yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. Yang keempat adalah Sanatuz Zilzal atau tahun ujian berat. Tahun tersebut dinamakan Sanatuz Zilzal atau tahun ujian berat karena saat itu kaum muslimin menghadapi berbagai macam ujian, mulai dari ujian ekonomi, keamanan, krisis pangan, sampai ujian perang Khandaq. Penamaan tahun dengan cara seperti itu berlangsung hingga pada tahun ketiga masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun ketiga tersebut, beliau mendapatkan sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Dalam surat tersebut, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara
Kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah Sya'ban tahun kemarin. Lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata kepada mereka, "Da'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu." Artinya, tetapkan tahun untuk masyarakat agar bisa mereka jadikan acuan. Ada di antara para sahabat yang kemudian mengusulkan agar umat Islam menggunakan penanggalan Romawi. Namun usulan ini dibantah oleh banyak sahabat karena penanggalan Romawi sudah terlalu tua dan penanggalan ini sudah digunakan sejak zaman Dzulqarnain. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ia menceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Lalu dia bertanya, mulai kapan kita menulis tahun? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kita tetapkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan negeri syirik. Maksud Ali adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan peristiwa terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama Hijriyah. Bila ada yang bertanya, kenapa tahun tersebut tidak dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari sebagai jawaban. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender ada 4. Yang pertama adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tahun ketika diutus sebagai Rasul. Yang ketiga, tahun ketika Nabi hijrah. Yang keempat adalah tahun ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Namun, ternyata pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tahun ketika beliau diutus, tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa tersebut. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin, sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi tahun pertama penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam. Pada musyawarah tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah bulan Muharram. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa silam. Yang kedua, di bulan Muharram, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yakni ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang ketiga, pertama kali munculnya tekad untuk hijrah atau hijrah itu adalah di bulan Muharram. Karena pada bulan sebelumnya, yakni bulan Dzulhijjah, beberapa masyarakat Madinah melakukan baiat Aqabah yang kedua. Usulan ini kemudian diterima dan disepakati Muharram sebagai bulan pertama penanggalan Hijriyah. Nah, sejak saat itu kaum muslimin memiliki kalender resmi, yakni kalender Hijriyah, dan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.